Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifani Suci Syahda. Saya ingin mempresentasikan tugas besar 2, analisis sosial media, dengan judul Analisis Sosial Media Provider Internet Business sebagai penghubung dengan pelanggan. Pertama, perkembangan teknologi informasi terhadap sosial media. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK sangat pesat. Pesatnya perkembangan TIK menjadikan internet sebagai alat komunikasi utama yang sangat diminati oleh masyarakat. Hal inilah yang melatar belakangi perubahan teknologi komunikasi dari konvensional menjadi modern dan serba digital. Sebagai sarana komunikasi, perkembangannya pun semakin pesat setelah internet mulai dapat diakses melalui telepon seluler dan bahkan kemudian muncul istilah telepon cerdas atau smartphone. Dengan hadirnya smartphone, fasilitas yang disediakan dalam berkomunikasi pun semakin beraneka macam, mulai dari SMS, MMS, chatting, email, browsing, serta fasilitas sosial media. Sosial media merupakan salah satunya Twitter memberikan lingkungan baru dalam berinteraksi. Twitter berdiri sejak tahun 2006 dan telah digunakan secara luas. Saat ini, sekitar 500 juta ulasan dikirimkan setiap harinya dan memiliki lebih dari 300 juta pengguna aktif, menurut Internet Live Stats pada tahun 2017. Twitter dikenal sebagai layanan microblogging, memungkinkan penggunanya membaca, menulis, atau mengirimkan pesan pada forum umum. Yang kedua, fungsi sosial media bagi perusahaan sebagai media penghubung dengan pelanggan. Sosial media memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dan memiliki kemampuan untuk menyajikan komunikasi dua arah menurut Fudge et al. Pada tahun 2010. Hal tersebut memudahkan perusahaan untuk berinteraksi dengan pelanggan. Melalui sosial media, perusahaan dapat berbagi informasi penting dengan pelanggan, menjaga hubungan baik dengan pelanggan, dan mendapatkan feedback dengan cara yang sangat mudah dan cepat. Layanan pelanggan atau customer service merupakan bagian yang sangat penting dalam strategi bisnis. Layanan pelanggan memainkan peran strategis dalam meminimalkan masalah. Layanan pelanggan atau customer service merupakan bagian yang sangat penting dalam strategi bisnis. Layanan pelanggan memainkan peran strategis untuk meminimalkan masalah terkait dengan pelanggan. Layanan pelanggan merupakan aktivitas untuk meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan sebelum, selama, atau setelah pembelian. Layanan pelanggan mengacu pada setiap layanan yang diberikan perusahaan kepada pelanggan untuk memenuhi kebutuhan mereka dan menjaga pelanggan tetap melekat pada perusahaan. Selanjutnya, pada analisis ini menggunakan metode penelitian, yaitu dengan cara data tweet diambil dari Twitter. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan metode Social Network Analysis atau SNA, yaitu Netlytics, untuk mengetahui interpretasi tweet berbahasa Indonesia yang mengandung mention @business_home oleh pengguna Twitter dan melakukan analisis pada isi dari percakapan netizen di Twitter. Dalam mengidentifikasi struktur komunikasi yang terdapat pada suatu sistem, data hubungan arus komunikasi dianalisis dengan menggunakan tipe hubungan interaksi sebagai unit-unit analisis. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Setelah dilakukan analisis jaringan, didapatkan informasi bahwa jaringan komunikasi pada tweet berbahasa Indonesia yang mengandung mention business_home menghasilkan network properties seperti berikut. Diameter 3, density seperti yang ada pada presentasi ini. Pada tabel tersebut menunjukkan nilai hasil keseluruhan pengukuran Netlytics.org pada level sistem. Jaringan yang terbentuk dari tweet berbahasa Indonesia yang mengandung mention @business_home memiliki diameter skor 3. Hal ini dapat diartikan bahwa jarak dari satu aktor ke aktor lainnya berjarak 3 langkah. Nilai density atau kepadatan pada tweet berbahasa Indonesia yang mengandung mention @business_home adalah 0,0056180. Hal ini menunjukkan bahwa intensitas komunikasi antar aktor pada tweet berbahasa Indonesia yang mengandung mention @business_home rendah. Maka dapat disimpulkan bahwa penyebaran informasi berjalan lambat dalam 2 hari terakhir. Nilai reciprocity pada tweet berbahasa Indonesia yang mengandung mention @business_home pada nilai 0,0000. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya komunikasi dua arah dengan intensitas yang rendah. Nilai
reciprocity yang tinggi menunjukkan adanya banyak jumlah aktor yang melakukan percakapan dua arah, sedangkan nilai timbal balik yang rendah menunjukkan jumlah percakapan yang sepihak dan jumlah percakapan dua arah memiliki jumlah yang sedikit. Selanjutnya, centralization melakukan pengukuran tingkat sentralitas rata-rata pada sebuah node pada suatu jaringan. Ketika jaringan memiliki sentralisasi tinggi atau lebih dekat ke angka 1, menunjukkan adanya aktor sentral yang mendominasi arus informasi. Namun jika sentralisasi rendah lebih dekat ke angka 0, dianggap disentralisasikan, informasi lebih mengalir pada banyak aktor. Pada tweet berbahasa Indonesia yang mengandung mention @business_home, centralization berada pada 0,4943000. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya dominasi dari aktor atau peserta sentral. Modularity menentukan apakah klaster yang ditemukan mewakili komunitas yang berbeda dalam suatu jaringan. Nilai modularity yang tinggi menunjukkan pembagian komunitas yang diwakili oleh klaster di Netlytics. Nilai modularity yang rendah berada pada angka di bawah 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa klaster yang ditemukan Netlytics lebih banyak tumpang tindih. Pada tweet berbahasa Indonesia yang mengandung mention @business_home, nilai modularity adalah 0,020470. Hal ini menunjukkan bahwa jaringan yang ditemukan bervariasi dari berbagai komunitas. Berikut merupakan analisis Netlytics melakukan klaster pada jaringan menjadi 3 jaringan dengan jumlah yang besar. Selanjutnya, berikut adalah top 10 user kategori in degree centrality dan out degree centrality. Selanjutnya, berikut adalah top 10 user yang paling dominan dalam melakukan mention tersebut. Selanjutnya, merupakan beberapa mention yang telah dikumpulkan melalui situs Netlytics yang merupakan berupa komentar, keluhan, dan lain-lain terhadap @business_home. Kesimpulannya, penelitian ini melakukan analisis komunikasi sosial media Twitter sebagai layanan pelanggan pada provider internet bisnet. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana interaksi yang terjadi antara perusahaan dan pelanggan, serta perilaku perusahaan dalam berinteraksi dengan pelanggan. Analisis fokus pada interaksi yang terjadi melalui layanan pelanggan di sosial media Twitter. Penelitian ini memberikan kontribusi membantu perusahaan mengetahui interaksi yang terjadi melalui layanan pelanggan di lingkungan sosial media Twitter. Selain itu, penelitian ini mengkonfirmasi penggunaan Netlytics dalam penelitian komunitas online, khususnya microblogging Twitter. Hasil penelitian mengungkapkan terdapat 3 kelompok utama interaksi pelanggan meliputi keluhan, komentar, dan pertanyaan. Untuk dapat meningkatkan nilai kompetisi, perusahaan harus segera memperbaiki layanan yang diberikan, terutama masalah jaringan dan kecepatan yang merupakan masalah yang paling banyak dikeluhkan. Berikut daftar pustakanya. Sekian dari saya, terima kasih.